Berikutnya yaitu komponen attending. Menurut Sofyan S. Willis, komponen dalam attending ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Yang pertama yaitu kontak mata. Nah, pada kontak mata ini merupakan cara yang paling penting karena melalui ini manusia bisa membangun kontak mata dengan yang lainnya dan bisa saling melibatkan diri. Menurut Sofyan S. Willis, dalam melakukan kontak mata terhadap kontak mata seorang konselor harus tetap alami. Artinya tidak menatap dengan tajam dan tanpa berkedip. Akan tetapi sesekali mata kita melihat ke objek lain. Sebab jika menatap tajam, hal ini akan menakutkan dan mencurigai. Yang kedua yaitu bahasa badan atau nonverbal. Pada bahasa badan disebut juga body language, yang mana sebagai atau seluruh badan digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan pesan emosionalnya. Pada bahasa badan ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu posisi dan jarak duduk. Jarak duduk antara konselor dan klien akan mempengaruhi situasi dan suasana konseling. Nah, jarak duduk yang terlalu jauh atau terlalu dekat akan memberikan kesan kurang akrab. Sedangkan jarak duduk yang terlalu dekat akan menjadikan klien maupun konselor merasa terganggu, yang akhirnya dapat menimbulkan salah tingkah. Keadaan ini akan berdampak menurunnya daya konsentrasi selama proses konseling berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu sikap duduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi suasana konseling adalah sikap duduk konselor selama menghadapi klien. Nah, postur tubuh rileks tanpa tampak loyo memberikan kontribusi pada pesan bahwa kita reseptif. Nah, jika sebagai konselor duduk dengan tegang dan tegak lurus, klien mungkin secara sadar maupun secara inisiatif merasa kita terlalu sibuk dengan agenda yang sangat padat. Selanjutnya, konselor yang duduk dengan seenaknya akan memberikan kesan santai, dan ini akan ditangkap oleh klien bahwa konselor kurang serius dan kurang menerima klien. Kemudian, ekspresi wajah. Ekspresi wajah biasanya membawa dampak besar terhadap perlibatan diri. Ekspresi wajah kita memberikan tanda-tanda yang jelas tentang apa yang sedang kita pikirkan. Tentang sikap kita terhadap sesuatu, tentu saja kita akan menunjukkan ekspresi wajah ketertarikan, kepedulian, dan keperhatian. Kemudian, tangan. Nah, variasi gerakan tangan atau lengan spontan berubah-ubah menggunakan tangan sebagai isyarat gerakan tangan untuk menekankan sebuah ucapan yang kita ucapkan. Kemudian yang terakhir yaitu anggukan kepala. Nah, pada anggukan kepala adalah untuk menyatakan penerimaan dan menunjukkan pengertian. Kemudian yang ketiga, dari 3 komponen tadi yaitu bahasa lisan atau verbal. Nah, pada bahasa lisan ini yakni mendengarkan, sikap diam dan empati. Mendengarkan, yaitu peran utama seorang guru, membimbing atau konselor adalah sebagai pendengar dengan menyimak apa yang dikatakan oleh klien. Kemudian sikap diam. Nah, pada sikap diam ini untuk memberikan kesempatan pada klien berbicara secara leluasa, mengatur pikirannya atau menenangkan diri. Empati. Empati diartikan sebagai perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Pendapat dari Asih dan Parwiti pada tahun 2010.
Kemudian pendapat dari Asi dan Parwiti 2010 di buku Herlock, yaitu menyatakan empati sebagai kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga orang lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri. Lebih lanjut dijelaskan oleh Baron dan Brainy dalam Asih dan Partiwi pada tahun 2010 menjelaskan bahwa empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Nah, empati itu mengambil atau menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif pada orang lain. Bu, bagaimana perjalanan Ibu tadi? Apakah menyenangkan? Iya, menyenangkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, Apakah Ibu sudah mengenal saya? sudah. Oh, saya boleh mengenal Ibu tidak? Iya, boleh. Namanya siapa Bu? Nama saya Ibu Anti. Oh, dengan Ibu Anti. Iya. Oh, saat ini kesibukan Ibu Anti apa ya? Saya jualan kuliner di Bidang Songo. Oh, jualan kuliner. Iya. Apa tuh? Jualan Kuliner yaitu jual makanan. Oh, makanan. Iya. Baik. Sebelumnya Ibu pernah melakukan proses konseling ini atau ini baru pertama kali, Bu? Ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Iya. Nah, jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang konseling ini ya, Bu. Iya. Proses konseling ini yaitu interaksi antara konselor dan konsel Ibu. Nah, tujuannya yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh klien. Nah, konseling ini dibagi menjadi dua macam, yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Nah, untuk konseling yang sekarang kita hadapi ini yaitu konseling individu, di mana konseling individu ini dilakukan oleh dua orang. Seperti itu ya, Bu. Iya. Nah, pada proses konseling ini berbatas waktu, Bu. Nah, waktunya yaitu kurang lebih 30 menit. Jadi nanti Ibu bisa menceritakan masalah Ibu kurang lebihnya 30 menit ya, Bu. Sampai sini udah paham? Iya, paham. Nah, jadi tujuan Ibu ke sini yaitu ada apa, Bu? Ya, ingin menceritakan ya bagaimana di dalam rumah tangga itu, kalau dalam rumah tangga itu kan banyak pekerjaan ya, kita itu sering mengalami stres jika apa itu pekerjaan rumah itu terlalu banyak, apalagi kalau masalah keuangan juga ya, itu membuat kita tambah stres juga ya. Oh, jadi seperti Ya. itu ya, Bu. Jadi kadang Ibu mengalami stres yang tidak terkontrol seperti itu ya, Bu Iya. ya. Nah, jadi untuk masalah yang Ibu alami ini yang yaitu namanya kelelahan dalam emosional, Bu, atau burnout, yaitu Iya. dimana waktu kerja Ibu itu terlalu berlebihan. Apakah benar, Bu? Ya, betul. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ini, apakah Ibu punya solusi untuk kedepannya dengan Ya. hiburan itu? Mungkin? Ya, solusinya yaitu kita itu kalau ada waktu luang kita buat jalan-jalan, kita buat shopping-shopping demi menyenangkan diri kita ya, Ya. membuang stres gitu. Terus kita butuh ketenangan, refreshing gitu. Hiburan gitu ya, Bu, Iya, ya? iya. Oh, jadi Ibu sudah mengetahui Ya, solusi kita yang fresh gitu ya. ya solusi yang bisa Ibu hadapi untuk masalah Ibu ini ya, Bu Iya, ya. iya. Ya, jadi intinya permasalahan Ibu ini yaitu bagaimana cara mengatasi kelelahan dalam emosional ini ya, Bu. Iya. Nah, jadi Ibu bisa dengan hiburan-hiburan yang bisa membuat Ibu senang seperti itu. Emosi boleh, tapi jangan lama-lama, jangan emosi yang berlebihan seperti itu ya, Bu. Iya. Apakah sudah cukup atau mau bercerita lagi? Cukup ya, sudah itu aja.